warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami mengajak pribadi dan segenap jamaah untuk mendoakan para saudara kita yang tahun lalu mungkin masih berjamaah di Masjid Babus Salam atau masih berada di rumah kita, tetapi tahun ini Allah mungkin lebih sayang daripada almarhum almarhumah, termasuk juga keluarga dari yayasan kita, Ibu Haji, Ibu Dewan, dan segenap jamaah-jamaah yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Mari kita doakan di awal Ramadan ini sembari mengirimkan surah Al-Fatihah kepada mereka semua. Ila hadhihi niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah ciri orang yang dewasa, jamaah. Orang yang dewasa dan bijaksana itu bukan beribadah atau mendoakan diri sendiri, tetapi juga melibatkan dan menyisipkan doanya untuk saudara kita dan untuk orang lain. Setelah menjadi orang dewasa dan bijaksana, sekarang di awal ini mari kita menjadi orang yang baik. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beberapa kitab sunan, beliau menyampaikan, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fi riwayatin ukhra fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul sahihaini al-Bukhari wa Muslim. Batuanna, panjang dudi. Artinya dari Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab, suatu ketika Nabi menyampaikan di Madinah. Pertama Nabi khutbah di Madinah, ini mihaddisina, ya. Dan sekarang pertama dan sepanjang hidup saya lewat-lewat di sini di Borong, salat berjamaah di Borong. Alhamdulillah, ini juga pertama kali saya ceramah tarwih sebagai kesyukuran bagi kami di hadapan para jamaah, yaitu Nabi bersabda, hanyalah niat itu, hanyalah amal itu tergantung dengan niatnya. Sekarang jamaah, ya, besok hari Kamis, jangan lagi puasa Senin Kamis, ya kan? Kalau puasa niat tak puasa Senin Kamis, berarti dicatat malaikat puasa sunnah. Oke, cocok, ya. Oke. Maka mulai malam ini mari kita berniat puasa Ramadan.
Mau bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia, Bugis, Makassar boleh. Bahasa Arabnya dulu. Nawaitu saumagadin, ya, an adai fardi syahri ramadana lillahi ta'ala, hadhihi sana lillahi ta'ala. Panjang dulu Ustaz. Oke, gampang. Saya berniat, sekarang bisa dilafalkan, bisa juga dalam hati. Saya berniat puasa besok bulan suci Ramadan, ya, bulan ini, tahun ini, lillahi ta'ala, adaan fardu lillahi ta'ala, berniat di dalam hati, ya, berniat. Kenapa? Ulama sepakat, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, bahkan mazhab Syiah, ya, Ja'fari Syiah, itu ulama sepakat niat itu tampaknya di dalam kolbu, di dalam hati. Cuma kalau guru Syekh Imam Syafi'i menambahkan, ya, disunnahkan dilapalkan kalau menurut beliau. Tapi walaupun bagaimana, ulama sepakat tampaknya itu niyakah di dalam hati. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan, oke, kalau kita lafalkan boleh, tapi ingat itu bosnya, ingat yang utama, niat itu di dalam hati. Berarti tidak benar kalau ada orang berniat cuma di mulut tapi hatinya tidak. Nah, kalau mau pilih satu, hati. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tambah lagi, sinkronkan antara ucapan lidah, akal dengan kolbu, semuanya berniat melakukan sholat, termasuk melakukan puasa besok, ya. Sekarang kita berniat, ya Allah, saya berniat puasa besok. Niatnya bisa di awal begini, awal awal malam, bisa juga sebelum sahur. Bisa dua-duanya, ya. Satu. Kemudian timbul lagi kasus, Ustaz, malang keberapa itu kuka lupa ini ya kah? Ya kan? Kalau begitu dijawab dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, namanya I'anatul Talibin, karya Syekh Al-Bakri. Apa dia bilang gurutta? Syekh tersebut mengatakan begini, ya, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, walaupun syekhuna mazhabuna, mazhab kita Imam Syafi'i, beliau mengajarkan kita setiap malam berniat, setiap sahur berniat puasa, itu dalam kitab. Tetapi boleh juga kita memadukan pendapat dari gurunya Imam Syafi'i. Kan kita mazhab Syafi'i. Ada gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik, yang beliau merupakan imam mazhab di Madinah pada masanya. Apa dia bilang Imam Malik? Sebagaimana dikutip dari muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan seterusnya, beliau mengatakan, guruku, kata Imam Syafi'i, guruku mengajari saya supaya, ya, siapa tahu satu hari ku ingat ini, malam pertama, kedua ku ingat ini, ya kan? Makanya biasa di sini masjid-masjid ada biasa papat langa itu, muballaga itu kan, mari kita berniat, ya kan? Nawaitu saumagadin. Biasanya itu 20 napi. Tapi kalau dari lapang, ya kan, keluar maki. Bagaimana itu dilupai lagi? Jalan kota jadi ingat, ya kan? Coba apa bilang Imam Syafi'i, guru saya mengajari saya, boleh Anda berniat malam pertama saja. Dijamaki. Dijamak. Jadi sekarang kita berniat, tadi berniat ala versi mazhab Syafi'i. Sekarang ala gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Apa dia bilang? Nawaitu saum Ramadan kullihi adaan lillahi ta'ala. Apa artinya? Boleh diikuti. Saya berniat, sekarang berniat memang mati. Saya berniat, boleh dalam hati, ya, ikuti. Saya berniat puasa bulan Ramadan, puasa bulan Rumallang, sebulan full berniat, ya. Saya juga ini berniat memang, Mak, ya. Berniat sebulan full adaan fardu lillahi ta'ala. Itu, ya, alhamdulillah. Kalau berniat ke semua ini bapak-bapak ke semua ini, insya Allah
Walaupun lupa, besok-besok insya Allah sudah dihitung malaikat. Kenapa? Tadi Nabi Muhammad, itu amal dicatat kalau berniat. Saya berikan contoh. Di sini mungkin saya berniat di masjid sekarang itikaf. Kenapa itikaf, Ustaz? Saya kira 10 malam terakhir, tunggu dulu. Ya, satu mazhab mengatakan itikaf itu 10 malam terakhir. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itikaf itu sepanjang tahun. Yang penting masuk di masjid, satu. Yang penting di masjid melakukan amal soleh, dua. Dan yang ketiga, berniat. Di sini apa yang kita lakukan? Sholat isya. Ada yang sholat sunnah, berzikir. Kita taklim. Ini kan ibadah semua. Sekarang kita di mana? Masjid Babus Salam, Borong, bagus. Berarti dua kita lakukan. Tapi kalau jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan sari batangku malek beri semua ini, kalau yang ketiga tidak dilakukan berniat, mohon maaf, tadi malaikat tidak catat di itikaf. Saya masuk kah? Berniat memang, Mak. Itu kartu saya, itu kartu saya. Maka sekarang boleh berniat itikaf di masjid. Bayangkan 8 rakaat berapa menit di sini, 20 rakaat tambah witir 1 jam kurang lebih di masjid. Bayangkan kita sudah berapa lama dicatat itikaf oleh malaikat. Maka apa bedanya? Itulah mahalnya ilmu. Mahalnya ilmu. Kalau berniat dicatat ibadah, tapi kalau tidak berniat itu tidak dapat apa-apa. Maka sekarang berniat 1 bulan full lillahi ta'ala, kecuali pemeperangan kaum Hawa. Ibu-ibu belakang, ibu-ibu mohon maaf, ini niatkah? Tidak semua ibu-ibu bisa. Saya berniat puasa 1 bulan full 10 mesmi. 1 bulan full itu ibu-ibu kalau begitu. 1 bulan? Tidak. Iya kan? 3 hari 1 minggu, mohon maaf, datang bulan haid. Berarti kalau begitu, kalau puasa lagi setelah suci, ulangi niat ibu-ibu. Pakai mazhab Syafi'i untuk besok, pakai mazhab gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, niatkan saya berniat berpuasa ya, berapa mami misalkan? 10 hari mami, lillahi ta'ala fardu, lillahi ta'ala. Begitu kalau ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak enggak ada gitu, enggak ada haid, alhamdulillah. Iya kan, kalau ambeyang itu bapak-bapak bukan haid, bukan haid. Ada itu biasa bapak-bapak, Ustaz, keluar kecil anuku. Tunggu dulu. Itu tetap puasa kalau bapak-bapak. Mau ambeyang ten aja. Ya kan? Tapi kalau perempuan, ibu-ibu, haid membatalkan puasa kita. Ustaz, mau ke puasa biar haid? Tidak boleh. Ya, diharamkan kita berpuasa kecuali orang musafir. Ya, apalagi 10 hari terakhir kita mudik, pulang kampung ke Palopo, kemana lagi? Palu, naik mobil, ya kan? Masamba dan seterusnya, ya kan? Kemudian kalau perjalanan itu boleh kalau musafir, bapak-bapak, ibu-ibu. Beda kalau haid. Kalau haid biar mau puasa dilarang, tidak boleh. Tapi kalau musafir ada 2 pilihan. Kalau kuat jaki dirasa bisa puasa. Yoki perjalanan jauh ini 24 jam ya kan, tak loko-loko di Panter de Beska, ya kan? Mau juga buka, itu juga boleh. Jadi dua-duanya boleh. Itu namanya pilihan. Tetapi kalau orang yang dalam keadaan nifas haid bukan pilihan, tetapi memang dilarang dalam agama kita. Ustaz, bagaimana kalau bangun tidur atau sudah subuh kuingat? Sudah subuh kuingat. Sekarang kita belajar lagi. Tadi gurunya Imam Syafi'i, sekarang gurunya Imam Syafi'i. Tadi gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Sekarang gurunya Imam Malik berkata kepada Imam Malik, aku mendengarkan guruku yaitu Imam Abu Hanifah berkata. Dengar ini. Kata Imam Abu Hanifah, khusus di bulan Ramadan, bagi orang yang lupa niatnya di malam hari, boleh dia berniat di awal pagi atau di subuh hari, baru dia berniat. Kalau menurut Abu Hanifah, ya Ustaz, yang mana ia dipilih?
Di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, 3 pendapat ini bisa dijamas semua, bisa dijamas. Karena ulama semua ini, ulama, ya kan? Namanya ulama, ustaz lama. Ustaz yang sudah memang pengalaman. Beda itu ada orang ustaz baru, ubaru. Ini namanya, dengar kita jamaah. Ya, ini istilah saya ini. Ada ulama, ada ubaru. Apa itu ubaru? Ubaru itu mungkin dulu dunia hitam, sekarang baru pengajian, tobat nih, ya kan? Langsung rajin sholat, tiba-tiba, oke. Itu dia baru belajar agama. Itu namanya ustaz baru. Ubaru namanya, ubaru. Tapi kalau ulama-ulama mazhab situ, ya kan? Itu namanya bukan lagi ubaru, tapi ulama. Ya kan? Ustaz lama. Makanya ada namanya Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ubaru Indonesia, tidak. Ulama. Mereka lah ulama ini yang merupakan ustaz lama, banyak pengetahuannya tentang agama, merumuskan, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan seterusnya, ya. Itu mungkin dari saya, hanya pengantar. Mari kita berniat jamaah, dan ingat di bulan suci Ramadan ini, selain yang wajib itu adalah sholat 5 waktu, ingat juga kita diwajibkan mulai besok berpuasa, ya. Kemudian yang ketiga, ingat juga kita bisa membayar zakat fitrah, diwajibkan berzakat di bulan ini, ya, di bulan ini. Oke. Bisa berzakat fitrah, juga zakat mal. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak walaupun di awal ini, percayakan kepada pengurus masjid kita, Masjid Babus Salam, untuk menyalurkan dan mengumpulkan zakat fitrah atau zakat mal kita. Karena insya Allah, alhamdulillah, masjid kita ini sudah terdaftar di UPZ Basnas, atau langsung juga ke kantor Basnas, ya. Jadi istilahnya teratur, terukur, dan memiliki izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kita, ya. Demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Marhaban ya Ramadan, sehat-sehat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.